Cuma memang ada momen juga bisa seminggu tuh gak denger lagu sama sekali gitu. Atau beres-beres. Itu beres-beres menurut aku sekarang inspiring banget ya. Kalau lagi gelap tuh kayak tenang. Karena lagi mentok di sini, aku lagi ngerjain ini. Lagi ngerjain tugas nih sekarang. Kalau lagi ngerjain tugas kampus, aku malah kayak pengen bikin lagu. Hai ladies, welcome back to She Talks About Podcast bareng gue Mandy dan gue Elrika. Hari ini kita kedatangan satu bintang tamu, inspirator kita sebutnya. Ya, penyanyi ya men ya? Penyanyi suaranya merdu sekali, indah sekali seperti malaikat. Asik. Angel's voice. Dan suka sekali dengan dan suka sekali dengan film Korea. Iya. Annyeonghaseyo. Annyeonghaseyo 여러분. 저는 모니타예요. Welcome Monita. Terima kasih for having me. Terima kasih sudah mampir ke podcast kita. Yes. Dengan senang hati, sangat senang sekali. Okay. Sebelum kita mulai, kita mau punya kasih challenge ya. Iya. Baru datang udah di challenge. Iya. Lagunya coba kita mau minta Monita nyanyi. Jadi Monita ini kan juara atau menang Indonesia? Enggak juara, cuma tetap berkarya. Iya pernah ikut Indonesian Idol 2005. Iya. I trust Wikipedia. Tadi gue di Wikipedia ya. Nah, challenge-nya adalah Monita harus menyanyikan lagu pertama kali Monita audisi. Iya. Okay. Jadi waktu audisi Indonesian Idol tuh karena blank banget, jadi akhirnya aku yang kepikiran cuma satu lagu kartun yang suka aku nonton, lagunya judulnya Mojako. Kayak gini nih lagunya. Kata-kata yang indah tidaklah perlu, sungguh menyenangkan hati, hingga waktu pun terlupakan. Planet Venus yang indah seperti dari emas, tempat yang paling indah yang pernah kau antar. Thank you. Terima kasih. Suaranya kayaknya kalau nenangin bayi tidur tuh bayi. Iya penonton, semoga penonton gak tidur ya. Tenang banget. Tadi aja lagi gue juga ya padahal mau suruh Monita nyanyi Angel's voice. Bagus banget Mon suara. Terima kasih. Sungguh-sungguh ini tidak peres. Terima kasih. Mungkin sekarang kita mau nanya-nanya Monita kali ya. Mon, sekarang lagi sibuk ngapain aja? Oke, sekarang lagi aku baru ngeluarin single bareng sama Gaby Christie, judulnya Pesan Singkat. Terus kalau bermusik itu sih lagi banyak project yang udah aku tunggu-tunggu banget, single, lagu, pengen bikin video, pengen ada konser juga. Terus kalau di luar musik aku lagi sekolah lagi. Aku lagi ngambil S2. Luar biasa. Apa? Lagi ngambil S2 psikologi. Kamu tapi backgroundnya apa dulu? Dulu backgroundnya satunya desain komunikasi visual. Cuma memang sebelum aku kuliah DKV itu, pertama kali aku lulus SMA, waktu aku daftar tuh memang psikologi dulu. Cuma abis itu aku sempet gak kuliah setahun karena ikut idol. Nah karena udah nyanyi segala macam, jadi udah gak terlalu fokus. Dan waktu itu cuma begitu harus kuliah kayak ya udah kepikirannya yang kayak yang bakalan kerjain cepet apa ya, waktu itu DKV kan lagi wah DKV akan jadi yang paling ini nih 10 tahun mendatang, ya udah jadi aku daftar aja DKV. Cuma emang ternyata namanya sekolah nggak ada yang gampang ya. Pikiran kan DKV gambar-gambar doang. Nonton tugasnya bejibun gitu kan. Cuma selesai, terus aku udah nyanyi terus akhirnya aku sekolah lagi tuh waktu pandemi kan emang semua kita nggak bisa ngapa-ngapain. Terus disitu aku mikir kayak aduh apa aku sekolah lagi ya, karena enak kan bisa online tuh sekolahnya. Terus coba daftar, coba tes, nggak tahu ya dapet. Jadi udah deh, akhirnya lanjut sekolah S2 lagi. Sampai sekarang kurang masih. Oh jadi harusnya kalau lancar tahun depan mungkin udah bisa lulus. Luar biasa. Doain. Tetap produktif loh. Iya, apakah akan menjadi karir baru gitu psikolog? Kalau misalnya kita singer tulisannya gitu title singer / lebih ke aku kayak mau obatin diri Korea. Kalau misal karena S1-nya bukan psikologi, jadi memang nggak bisa berprofesi sebagai seorang psikolog, cuma bisa jadi konsultan atau tenaga ahli segala macam. Cuma memang karena aku sekarang jadi Hope Ambassador-nya salah satu NGO Wahana Visi, jadi memang sekolah ini
sangat mendukung aku untuk program aku bersama dengan Wahana Visi. Jadi dengan belajar ini, begitu terjun ke lapangan sama teman-teman Wahana Visi, aku jadi lebih punya gambaran dari dua sisi ya. Ada ilmunya. Ada ilmunya gitu. Keren banget. Seru banget ya. Oke, nah Mon, setelah kamu, ini kita balik lagi nih ya, waktu kemarin yang kamu habis di Indonesian Idol. Kalau aku lihat mungkin kayak genre musik kamu tuh berubah ya. Awalnya pasti dulu jazz atau lebih ke apa? Yes, sebenarnya memang kalau untuk genre musik memang sangat dipengaruhi sama lingkungan kan ya. Waktu setelah Indonesian Idol itu aku ketemu sama Indra Lesmana, produser pertama aku. Mas Indra Lesmana memang maestro jazz gitu ya. Dan waktu sama Mas Indra tuh aku disurround sama musisi-musisi yang sekolahnya juga semua ngambil mata kuliahnya musik, fokusnya ke jazz. Jadi aku memang tumbuh di lingkungan itu sehingga sangat mempengaruhi musik aku. Setelah selesai dari Mas Indra Lesmana, aku mulai nulis lagu sendiri, bikin album sendiri, produce album sendiri bersama dengan temanku Gerald Situmorang. Itu aku bisa mulai gali lagi, aku kira-kira punya apa ya gitu, yang aku punya sendiri gitu. Coba nulis lagu, kerja sama temen, again orang yang berjalan bersama dengan kita, bekerja sama dengan kita, udah pasti mempengaruhi cara bermusik kita. Nah sama Gerald aku mulai explore pop, folk kayak gitu-gitu. Terus begitu masuk ke album ketiga, aku kerja sama orang yang berbeda lagi, namanya Lee Indra Perkasa. Dia memang banyak eksperimen ya gitu, lebih orang bilangnya mungkin kalau secara genre musik dibilangnya alternatif pop, tapi alternatif karena banyak ada sound modular apa segala macam. Jadi bener-bener agak eksperimental, lebih eksploratif di situ. Jadi memang seneng aja menemukan sisi-sisi yang berbeda dalam diri aku sendiri dan menemukan sisi yang berbeda lewat partner bermusik aku gitu. Jadi akhirnya musiknya mau nggak mau jadi berkembang, jadi ya udah. Cuma memang kalau ketika bikin lagu nggak pernah mikir kayak kita mau bikin album atau bikin lagu genrenya apa ya. Itu bukan hal pertama yang kita pikirin. Bener-bener cuma esensi lagunya aja, lagunya tentang apa, liriknya apa, kita mau bawa kemana. Jadi sama sekali nggak mikirin genre tuh udah kayak hasil akhir aja. Dan bahkan lebih banyak yang menentukan tuh orang lain, kitanya tuh lebih nggak usah disebut lah ya, nggak usah disebut lah genrenya apa. Memang elemennya pasti ada ya, elemen apa nih, jazz atau folk pasti ada. Cuma kita nggak pernah kayak ngotakin oke, lagu ini tuh ini ya gitu, album ini ya genrenya gitu. Ya. Sampai sekarang Monita masih sering ini kompos lagu gitu. Masih justru kalau misalnya nggak bikin lagu atau nggak kolaborasi atau nggak nulis lagu tuh apa ya, rasanya tuh kayak hampa. Iya kayak aduh, kayak salah satu hal yang aku ngerasa blessed ya, maksudnya bisa dikasih Tuhan tuh kayak oke, apa yang ada di kepala bisa disalurkan lewat tulisan atau lewat lagu gitu. Aku rasa penting sih untuk setiap kita punya hal-hal itu, entah nggak mesti lewat lagu aja ya, lewat apapun. Ada yang bisa gambar mungkin, atau kayak gini ngobrol di podcast, penting untuk kita bisa kayak ungkapin pikiran kita, terus kayak brainstorm sama orang lain, bertukar pandangan. Kayaknya itu penting sih, kita punya media untuk itu, pemikiran dan isi hati kita gitu. Ya, benar, setuju sih. Ada yang journaling. Iya benar, journaling. Maksudnya kita punya harus melampiaskan emosi. Iya, atau mungkin lewat olahraga, punya community olahraga gitu kan, lewat olahraga. Jadi emang harus apa yang di dalam ini harus keluar sih ya. Iya. Bener. Kalau enggak nanti Ibu Mendy suka apa Ibu Mendy? Gue dulu suka bermusik dulu. Aku suka banget musik. Cuman pengen juga jadi penyanyi. Cuman gagal. Bisa lah tetap nyanyi lah di rumah. Maksudnya mungkin jalan hidup beda-beda ya. Tapi dulu aku suka banget musik gitu. Nah makanya mau taunya juga nih arti musik buat Monita tuh apa? Waduh. Apa ya, banyak sih gitu. Kalau dibilang arti musik tuh ada banyak. Di satu sisi itu musik itu tempat pertama aku bisa mengenal diri aku sendiri ya. Berproses, terus kayak kadang kan kita suka nggak sadar ya, kita punya potensi apa sih dalam diri kita. Tanpa aku sadari ternyata dari musik itu aku bisa menemukan potensi yang aku punya. Walaupun itu juga awalnya dari mama aku gitu, kamu tuh kayaknya bisa nyanyi deh, masa sih gitu kan. Terus ketemu sama tim manajemen aku sekarang, terus ketemu sama produser aku yang kayak ngelihat sebuah potensi di dalam aku, itu sangat membantu aku untuk kayak ternyata aku ini ya di musik ya gitu kan. Itu pertama, membantu aku mengenal diri aku sendiri. Terus banyak sih
kontemplatif gitu loh. Semua hal tuh jadi lebih bermakna gitu. Ketika aku proses menulis lagu ataupun proses promoin lagu, segala prosesnya tuh ada maknanya, mendewasakan aku sebagai manusia. Di sisi lain ini juga pekerjaan aku, itu udah lain lagi tuh. Maknanya pasti lain lagi kan. Ketika musik itu udah bukan hobi lagi, ketika musik itu adalah sebuah profesi, maknanya pasti beda lagi. Cuma akhirnya jadi terasa sendiri aja sih gimana caranya bermusik tapi nggak jadi tahu apa yang mau aku tuju gitu. Kayak banyak orang yang mau bermusik pengen go internasional gitu. I would love to kalau misalnya bisa go internasional. Cuma setelah aku gali-gali, oh ternyata ketika aku masih menjalani musik sampai sekarang ini, aku masih belum ada tuh gambaran ke sana. Aku kayaknya masih banyak nih pengen aku explore lagi. Kayak akhirnya kayak aku ketemu teman-teman NGO, nggak nyangka juga musik aku bisa membawa ke arah sosial kayak gitu gitu kan. Ya banyak sih kalau dibilang arti musik sampai sekarang masih maknanya masih berkembang terus gitu. Yes. Masih aku hidupin terus gitu. Dalam ya. Kayaknya artinya dalam sekali buat wanita. Kan karena bukan hobi lagi. Tapi aku penasaran sih jujur ya. Maksudnya kehidupan seorang penyanyi nih yang music gitu. Apakah bangun pagi langsung mendengarkan musik? Iya lagi. Tapi nggak tahu ya mungkin. Tapi mungkin ya tapi the biggest partnya pasti music gitu. Iya, maksudnya kalau kita kan misalnya di mobil. Kalau misalnya mungkin lagi olahraga. Tapi kan maksudnya kehidupan seorang penyanyi gitu ya. Musician buat wanita tuh gimana biasanya? Aku tuh biasanya kalau abis bangun pagi, abis kayak tenang bentar gitu, keluar masih belum pada bangun, aku biasanya langsung pasang musik sih. Langsung pasang musik, terus mulai kayak nyapu-nyapu, beres-beres. Enak tuh kayak zen moment itu kayak gitu ya, kayak sambil nyapu, denger musik, terus bikin sarapan. Emang diawali sama musik, cuma memang ada momen juga bisa seminggu tuh nggak denger lagu sama sekali gitu. Karena mungkin again lagi kerja, lagi nyanyi. Biasanya kalau pergi nyanyi keluar kota justru nggak denger musik sama sekali gitu, nggak pakai headphone, terus di pesawat dengerin malah lebih kayak nonton, malah nggak denger musik sama sekali. Itu juga aku masih belum kayak nggak pernah kayak oh ya ternyata aku sebagai seorang penyanyi tidak mendengarkan musik gitu. Maksudnya gak kepikiran kayak naturally aja. Oh ternyata aku juga baru mikir nih. Oh ternyata kalau aku lagi kerja, lagi nyanyi, malah aku gak dengerin musik. Kalau aku lagi gak ngapa-ngapain, lagi di rumah, pasti dengerin musik. Jadi berarti memang itu bagian besar dari hidup aku sih, hari-hari aku. Nah ini interesting sih men. Maksudnya tuh kayak gue tuh ngelihat Monita tuh salah satu penyanyi dengan music yang niche. Menurut aku gitu, maksudnya mungkin nggak nggak mainstream gitu mainstream ya, yang sekarang gitu kayak lagi ngehits gitu kan. Kamu tuh lebih gimana sih tipenya? Maksudnya kayak apakah kamu tuh ya udah keep dengan soul kamu kali ya, dengan karya-karya kamu yang sekarang kamu bikin, atau mungkin ada tuh keinginan atau plan gitu untuk ngikutin yang lagi ngetren misalnya. Kamu gimana? How do you stay related gitu loh masih sama perkembangan industri musik? Sebenarnya aku banyak single pertama aku sebenarnya tahun 2007 Kekasih Sejati itu yang bikin Mas Yovie Widianto. Itu benar-benar pop mainstream dan itu menyenangkan dan semua orang suka gitu, dan kayak aku pun bawa ini juga jadi seneng gitu. Oh orang-orang sampai sekarang masih nyanyiin lagunya, masih walaupun berkali-kali kayak kayaknya udah terlalu lama nih, orang juga udah lupa sama lagunya, tapi masih inget gitu. Seneng gitu bisa jadi bagian dari itu ya, masyarakat luas itu lagunya didengerin sampai sekarang, itu seneng. Cuma begitu berkarya, begitu masuk studio, begitu bertukar pikiran dengan partner bermusik aku, gak bisa bener-bener gak mikir kita akan membuat lagu yang semua orang akan nyanyiin. Itu sama sekali maksudnya gak jadi bahasan kita gitu. Jadi bener-bener berangkat dari aku punya cerita ini, punya lirik ini, atau aku lagi inspired banget sama bunyi ini, kita bikin apa yuk gitu. Pernah juga along the way pasti pernah mencoba lah ya. Begitu aku bekerja sama-sama sebuah label, kita mencoba untuk gimana nih ya supaya kerjasama kita enak, kita coba di jalan tengahnya gitu kan. Kita mencoba untuk lebih luas lah gitu marketnya, mencoba. Cuma memang begitu aku ngelihat pendengar aku, nggak bisa dipungkiri mereka tuh sepertinya udah mengenal sisi aku yang kayaknya momen tuh emang miring gitu, emang begini. Begitu aku mencoba sesuatu yang lebih luas,
aku agak amazed juga sih sama pendengar aku, mereka kayak Maman lagi mencoba sesuatu yang baru ya gitu. Malah mereka kayak gitu kayak Maman lagi coba sesuatu yang baru ya, gitu. Malah mereka jadi yang lebih pengertian sama aku jadi kayak disitulah aku ketika aku mencoba sesuatu yang lebih luas, malah aku jadi lebih mengenal pendengar aku yang selama ini ngikutin aku dari awal sampai sekarang, dari album yang pertama sampai sekarang, dia ternyata mereka memperhatikan gitu perkembangannya, dan mereka ternyata nggak apa-apa kalau aku mau seaneh mungkin sih, kayaknya gue udah tahu deh, gue udah cukup tahu lo kesana. Jadi aku appreciate banget sama pendengar aku itu, jadi malah jadi bikin makin semangat. Makanya sampai sekarang aku kayak terpacu terus untuk pengen bikin lagu terus, karena aku tahu ada orang-orang yang selalu setia melihat bukan hanya nungguin karyanya, cuma memperhatikan perkembangan musik aku. Itu penting banget. Berarti kan mereka bener-bener perhatiin gitu, dari mulai idol nyanyiin apa sampai single yang ini, sampai aku berkembang, musik aku berkembang, mereka tuh bener-bener kayak Maman sekarang udah di sini gitu. Jadi kayak aku sangat itu yang bikin aku juga sampai sekarang masih semangat bikin lagu terus sih. Iya sih. Itu pasti treasure banget sih musik. Iya, sangat-sangat punya penggemar atau listener yang benar-benar istilahnya kayak loyal banget dan bertumbuh bareng-bareng sama kita gitu. Iya sih. Iya, kalau aku hitung tadi aku ngobrol sama El, berarti kurang lebih Monita udah 18 tahun ya di dunia musik ya. Iya, mulai berkarir ya sejak Idol itu. Tapi berapa usiaku? Jangan ditanya. Jangan Google ya, jangan di Google. Memang ini udah 18 tahun, kita tidak muda lagi. Iya, benar. Apalah artinya usia ya. Hanya angka Korea kan juga masih muda ya. Apa itu angka? Masih nggak kelihatan kok. Nggak kelihatan, masih still young. Emang masih muda. Gimana? Emang masih muda kok ya kan. Tapi aku mau nanya dong, Mon, maksudnya kan di dunia, di industri musik di Indonesia itu sebenarnya environmentnya tuh gimana sih? Maksudnya kayak apakah persaingannya tuh sehat atau gimana keadaannya? Kasih bocoran lingkungannya. Kan maksudnya kan setiap kita punya pekerjaan di dunia pekerjaan yang berbeda-beda kan. Cuma penasaran aja kalau misalnya di industri musik sekarang tuh kamu alami persaingan juga nggak? Kan tadi Monita cerita, aku nggak mikirin kayak gitu tuh, mikirin memang mau berkarya aja. Berarti kan enak ya kalau misalnya kita berkarya tapi harus jadi hits ini segala macam, itu kan pasti beda lagi gitu. Iya. Izinkan aku mengutip kata-kata dari Mas Garin Nugroho. Silakan. Jadi waktu itu aku sempat seproject sama Mas Garin, dia sempat bilang, gimana Monita musik gambarnya indah tapi pertarungannya sengit ya. Gitu. Tapi pas aku bilang iya ya Mas, tapi setelah aku lihat-lihat lagi, kayaknya di semua bidang pekerjaan pasti punya pertarungan sengitnya masing-masing gitu. Kayak kalau nggak usah zaman sekarang sih, dari dulu di setiap CV udah ada batas umur. Kita cari lowongan untuk usia segini sampai usia segini, pun di musik juga kayak gitu. Cuma sebenarnya sama aja di semua profesi, semua bidang pekerjaan pasti ada pertarungan sengitnya masing-masing, dan menurut aku sama-sama aja sih. Tergantung kita gimana cara kita mematahkan barrier itu ya. Kayak misalnya kalau sekarang usia penyanyi yang baru yang lebih muda pasti banyak berdatangan. Cuma kalau selama kita masih semangat berkarya, aku sampai sekarang malah nggak mikirin kayak kalau orang bilang pengen cari penyanyi yang lebih muda, kayak aku ngerasa muda karena musik begitu kita fokusnya sama berkarya, masih punya banyak pesan yang pengen kita sampein, masih punya banyak hal yang pengen kita share sama dunia ini. Aku rasa itu udah nggak jadi masalah lagi, apalagi zaman sekarang platformnya, medianya makin luas untuk kita berkarya. Kayak tadi Mandy bilang, aku kayaknya nggak penyanyi. Sekarang kalau kamu di Instagram kamu mau nyanyi sendiri juga udah bisa kan gitu. Itu bisa jadi kayak iya, kita bisa kayak oke, ini space aku nih gitu. Jadi menurut aku sekarang ini setiap orang tuh punya ruang. Setiap kita punya ruang. Mungkin pasti ya beda-beda lah ya, jalan orang beda-beda, cara perjuangannya juga pasti beda-beda. Cuma selama dijalanin terus, dilakuin terus, pasti ketemu kok jalannya gitu. Dan pasti kita masih bisa produktif terus, masih bisa mengerjakan sesuatu terus. Justru semakin bertambahnya usia, sebenarnya semakin banyak lagi hal yang bisa kita bagi kan. Luar biasa. Persaingannya sengit, tapi ya kita harus terus berpikir yang terbaik ya, karya terus jalanin terus aja, dan gimana terus semangat sih. Dan gimana caranya kita ya pokoknya ya udah batasan-batasan itu gimana cara nih kita cari jalan keluar dari batasan. Kan batasan itu yang bikin siapa sih, society bikin batasan. Betul.
Tapi batasan terbesar sebenarnya dari diri kita sendiri kan. Aduh bener. kayaknya gue udah gak relate deh. Kayak gue udah kebanyakan batasan terbesar dari diri kita. Nah bisa gak kita mendobrak batasan itu sendiri? Kalau kita sendiri udah bisa dobrak batasan yang ada di kita, aku rasa kita bisa temuin jalannya. Bisa terus jalan sih. Betul. Setuju. Kalau penyanyi senior bahkan aku lihatnya kayak sampai sekarang juga masih look up Banyak, gitu. Kayak wow, banyak iya, banget. iya, Malah benar. semakin, maksudnya makin mateng lagi. Iya semakin matang dan ngelihat penyanyi atau musisi yang sekarang masih terus ngeluarin album, ngeluarin karya, aku jadi kayak memang harusnya nggak ada batasan benar. itu selama kita masih bisa ngelakuin sesuatu, selama kita masih cinta, ya udah lakuin aja terus gitu. Lagian balik lagi akan ada ruangnya masing-masing. Sekarang berapa banyak sih orang balik lagi ke masa-masa nostalgia gitu, dengerin lagu-lagu yang lama, akhirnya penyanyinya jadi nyanyi lagi gitu. Jadi kita nggak pernah tahu, harus jalanin aja terus selama kita suka, cinta dan mau. Asik. Setuju. Iya sih benar-benar. Gue juga ngeliat kemarin ke ke konser yang di Java Jazz Java ya. Jazz. Itu juga oke banget loh. Maksudnya kayak penyanyi-penyanyi yang udah Senior mungkin gitu ya. senior itu tuh dihadirkan lagi dengan konsep kolaborasi. Menurut Iya, aku tuh kayak seru banget ya. Seru banget. ya. Itu ya it's another space lagi gitu kan buat mereka. Ya pasti selalu akan ada jalan sih. Betul. Gitu. Tapi yang aku penasaran juga nih El, maksudnya kan kalau misalnya kita kan dunia kerjaan beda-beda nih. Aku kadang-kadang suka lihat kalau penyanyi bermusik, kan musik itu hobi aku juga ya Mon ya. Maksudnya seneng gitu. Kalau kita lagi capek kerjaan kita melampiaskan kepada musik ini Iya, gitu. seni lah gitu Seni ya. lah gitu kan. Tapi kan bagaimana orang yang berkecimpung di bidang itu. Nah kadang-kadang aku suka lihat seru ya kayaknya orang-orang yang di dunia musik. Kayaknya maksudnya harusnya jiwanya muda terus. Karena kan setiap Dinamis hari kan ya. iya, Iya. perform and then ketemu orang banyak and then ngarang lagu, bagaimana menuliskan cerita dan lain-lain. Tapi sebenarnya nih pernah jenuh nggak sih? Kan kalau kita setiap Mentok orang gitu. kan Mentok, mentok ya. gitu ya, mentok jenuh atau berpikir pernah mau ganti haluan kah atau Jadi apa. model mungkin ya. Iya. Nggak tahu sih, tapi pernah kayak jenuh nggak? Kayak maksudnya hilang passion itu gitu. Kalau hilang passion sih sampai sekarang ini belum pernah. Kalau jenuh pasti, jenuh itu hal yang sangat normal sekali. Semua pekerjaan pasti ada jenuhnya, mau di kantor, mau di panggung, meskipun ada penonton, pasti ada momen dimana itu semua jadi kayak rutinitas atau jadi kayak ya udah lewat gitu aja, jadi ya udah it's just a job gitu. Pasti ada momen kayak gitu. Cuma mungkin ya dirasain aja gitu ya, memang ini lagi jenuh, cuma jangan tinggal di kejenuhan itu. Pas lagi jenuh mungkin ambil waktu juga untuk mencukuri. Begitu kayak ngelihat lagi jenuh, lagi bosan, tapi lihat sampai sekarang masih dikasih kesehatan untuk bisa kerja, masih ada orang-orang yang datang untuk nonton kita. Kalau aku sih menguatkannya kayak gitu. Ada orang yang datang untuk dengerin kita. Ada teman-teman setim juga yang jalan setia sama-sama kita gitu. Kita keluar kota, satu tim bisa jalan semua. Karena kan jadi penyanyi itu bukan tentang si solois, si vokalis itu doang gitu. Seorang penyanyi itu di backup sama banyak sekali satu tim. Jadi kalau penyanyi itu berangkat, satu nama yang berangkat, tapi yang berangkat tuh bisa 15 orang gitu kan. Ada 15 orang ini yang jalan bersama-sama dengan kita, harus disyukuri. Orang yang loyal. Terus gitu banyak deh ketika aku mulai menghitung blessings itu, akhirnya udah jadi gak bosen lagi, malah jadi kayak semangat lagi, malah jadi inspired lagi sama hal-hal baru, sama cerita-cerita baru gitu. Jadi aku rasa di segala, gak cuma di nyanyi doang, segala profesi kita bisa menerapkan itu sih. Kalau lagi bosen ya gak apa-apa. Bosen tuh part of hari-hari kita gitu. Kadang-kadang nonton film seru aja kita bisa bosen. Filmnya seru banget tapi tengah-tengah kayak cepetin bosen. Pasti ada yang kayak gitu-gitu. Cuma ya udah dinikmatin aja, kan gak selalu semuanya wah peak semua yang harus happy, semangat terus, apa gitu. terus, enggak lah gitu. Dapat inspirasi terus. Dapat mentok juga sering banget mentok. Cuma Itu ketika kamu ngapain tuh? Iya, ngapain Kalau tuh, kamu kreatif blog gitu misalnya. kalau mentok ya biasanya ngelakuin hal-hal yang apa sih istilahnya mundane ya, hal-hal yang biasa banget hari-hari yang ya udah gitu, kayak lagi mentok, oh ya udah jalan aja. Atau beres-beres. Pak, itu beres-beres menurut aku sekarang inspiring banget ya. Kalau lagi gelap tuh kayak tenang. Begitu kita lagi tenang, iya kalau lagi beres-beres, nyapu, ngepel terus jadi tenang, jadi happy, terus jadi kayak Zen momen Monita adalah beres-beres. Kayak Cinderella dia. Oh iya, bener kan Cinderella. Oh iya benar. Gitu kan, atau mungkin ya udah pergi
apa ngopi atau jalan keluar nonton gitu. Atau Mancing. baca buku. Mancing dia bener sambil nunggu agak, kan. iya. Kayaknya gue dapet inspirasi Belum deh. belajar tuh ya mancing. Nonton Korea bisa dapat inspirasi. Nonton Korea, iya maksudnya ya udah nggak apa-apa, lakuin aja hal yang di luar itu. Atau mungkin justru kita harus push diri kita untuk belajar hal yang baru. Ya, Gitu. Kayak waktu pandemi kemarin aku bener-bener kayak bosen banget ngapain. Apa nih ganti haluan, jualan agar-agar waktu itu. Tapi ya nggak apa-apa. Mungkin belajar hal yang baru lagi kan. Oh kalau jualan tuh gini, kalau ini gini. Sampai akhirnya aku kayak, aduh pengen sekolah lagi deh gitu. Nah itu mungkin salah satu momen aku menemukan kayak, oh emang harus di-push nih diri aku nih, kayak ngapain ya sesuatu yang membutuhkan komitmen, karena sekolah kan nggak main-main. Harus mikirin bayarnya gimana, harus mikirin ngerjain tugasnya gimana, itu komitmen lagi. Jadi ketika aku push diri aku ke situ, berkomitmen untuk sesuatu yang baru di luar musik aku, akademis kan beda banget gitu. Ya aku belajar hal yang baru lagi, dan itu juga akhirnya mengisi diri aku lagi. Jadi kayak apa ya aktualisasi diri kali ya, terus belajar hal-hal baru, terus memperkaya diri. Akhirnya jadi ya udah kita nggak ada waktu untuk mentok. Karena lagi mentok di sini, aku lagi ngerjain ini. Lagi ngerjain tugas nih sekarang. Kalau lagi ngerjain tugas kampus, aku malah kayak pengen bikin lagu aja gitu. Jadi kayak akhirnya jadi keep yourself keep yourself equipped aja gitu. Jadi kayak nggak usah nunggu kayak aduh nggak ada yang ngajak gue jalan, nggak ada yang ngajak gue nongkrong. Mendingan kita ya udah kayak kita ini aja mengedukasi diri kita sendiri, ngapain keep on going lah intinya. Dengan gitu juga iya kan, dengan gitu kan kita juga jadi kayak ketemu orang juga bisa banyak yang kita bagi atau bisa dengar orang gitu. Kita juga gitu ya Ben ya. Di podcast ini tuh kita belajar banyak hal. Seneng banget gitu, maksudnya bisa ngedenger cerita inspirasi dari orang lain gitu. Itu somehow enlight kita juga sih. Ternyata momen belajar paling banyak tuh ketika kita denger orang ya. Betul. Waktu kita denger orang tuh kayak iya benar gitu. Makanya pas lagi dengar cerita Monita kan aku juga belajar ya. Mungkin Mandy mau belajar jadi penyanyi di Instagram tadi itu men. Iya seru lagi kalau ngeliat orang-orang sekarang di rumah terus dia bisa kayak malah lebih lebih kayak bisa jadi diri sendiri gitu, nyanyi close aja. Oke, tunggu ya. Tunggu ya minggu depan. Aku tunggu loh. Aku tunggu postingannya Mandy. Apa pelangi-pelangi ya? Pelangi. Tapi seru sih, maksudnya tadi Monita bilang bosen itu tuh kan kamu belajar psikologi kan sekarang kan. Jadi memang bosen, jenuh itu part of ini ya. Kehidupan part of hari-hari kita lah pasti. Nggak semuanya kayak harus di atas atau di bawah terus. Ada kayak momen yang kayak ya udah rata aja gitu, dan ya nggak apa-apa, nikmatin aja gitu. Tapi kan bedanya public figure beda kan, sorotannya kan berbeda. Iya nggak sih? Nggak tahu ya, kalau tetap ceria di panggung. Itu maksudnya. Profesional. Kalau itu itu kayaknya hal yang beda lagi. Ketika kita kerja di panggung memang udah itu kan profesi kita. Jadi ya harus profesional aja. Cuma kayak sekarang mungkin sosial media menuntut kita untuk selalu update terus. Jadi kelihatan terus nih hari-hari yang ngapain, kayak dia happy banget. Ini kan enggak juga. Jadi aku sih berusaha untuk kayak. Kamu juga bukan tipe yang kayak gitu gak sih Mon? Iya kayak udah sih gitu, kenapa? Aku pernah kok di komen Instagram gitu, ada yang komen abis lihat momen di GI jutek banget aslinya, kayak ya terus gue harus gini terus gitu sehari-hari. Ya kali lagi PMS, ngerti gak sih gitu kan? Ya maksudnya kayak juga cuma perempuan biasa. Iya ya udah maksudnya biasa aja, dan ya udah akhirnya aku nge-treat sosial media aku ya udah isinya karya-karya, soal-soal private kayak keluarga aku jarang share karena aku kayak ya udah aku juga harus membatasi. Jadi orang-orang tahu kalau lagi kerja, kalau lagi di sosial media ya itu kerjaan aku, ini platform kerja aku. Meskipun ada sedikit cerita-cerita personal yang kadang-kadang suka aku share, cuma yang kayak aku kenapa, emosi aku apa, itu aku lebih banyak simpan sendiri. Jadi aku nggak terlalu mikirin sih ya orang mandangnya gimana, cuma yang penting akunya punya batasan sendiri. Ini lagi kerja, ini kehidupan aku biasa-biasa aja, jadi terserah deh mau ke supermarket kondean muka jutek ya nggak apa-apa gitu, kayak ya udah, ini kan bukan tuntutan profit, aku lagi belanja guys gitu kan. Aku kan nggak harus kayak gitu kan, enggak gitu. Jadi ya udah memang kayak ya udah platform sosial media ya di layar handphone gitu. Tapi ketika kita ketemu dengan senang hati, aku pengen duduk sama kalian dan ngobrol, ketimbang hanya hahaha di Instagram yang cuma kelihatannya aja. Mendingan kita kayak gini ngobrolin tentang banyak hal yang bisa kita bagi gitu. Yang penting keep it real, ya kan? Karena sosial media hanya platform guys ya. Yang penting kehidupan kita, maksudnya sehari-hari kitanya happy, kitanya enjoy. I think that's important sih.
kehidupan sosial media, media ada realita kita dan teman-teman kita dan keluarga kita itu yang paling penting kan, yang tahu kita tuh gimana, kita tuh siapa. Kadang jangan sampai kita baik di sosial media tapi sama keluarga kita nggak baik, aduh itu sedih kan. Itu yang paling sedih. Justru harusnya orang-orang terdekat kita yang paling kenal, paling tahu dia emang orangnya kayak gini, dia emang orangnya lovely kayak gini gitu. Instead of orang yang bilang lo tuh baik banget gitu. Lebih berarti kalau emang yang ngomong kayak gitu tuh teman-teman yang tahu kita, yang jalan sama kita. Itu lebih bermakna sih. Nah, aku mau nanya nih. Monita kan dari tadi kayaknya lebih apa ya? Aura positif ya, Mon ya? Tidak. Maksudnya kayak kau harus tahu. Oh, nggak tahu ya kita ya, nggak tahu sih. Aura positif gitu loh. Maksudnya kayak ya kelihatannya kamu tuh orangnya tenang. Enggak ya. Coba maksudnya kayak menghadapin apa-apa itu maksudnya kamu bisa berpikir dengan baik gitu loh. Mencernanya dengan baik. Nah, aku tuh penasaran. Kamu pernah mengalami momen-momen the lowest point in your life gak sih? Kira-kira apa? Oh, ternyata aku sepanik ini ya. Aku ternyata nggak present gitu loh. Aku sih sampai mau pergi keluar kota tuh bawaannya pengen pulang terus. Nanya sama road manager aku, Mbak, kita masih ada berapa kota lagi seminggu ini, masih ada kota ini, boleh nggak dibatalin semua? Aku pengen. Aku akhirnya memutuskan untuk memecahkan bubble aku sendiri. Kalau dunia ini tuh nggak berputar sekitar aku aja, gitu. Ada orang lain. Setiap orang punya battle-nya masing-masing gitu. Dan